Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita telah berusaha ya. Saya yakin kita semuanya sudah berusaha untuk bisa mengendalikan diri, pikiran kita, hati kita, dan perilaku kita. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kita tidak bisa menolak menghadapi satu hal yang bisa menimbulkan kesedihan, mungkin kekecewaan, atau kegelisahan. Bagaimana kita menghadapi hal-hal yang demikian? Sesuatu yang membuat kita tidak suka ataupun suka adalah hal yang wajar di dalam kehidupan. Kita harus menyikapinya dengan porsi yang tepat. Saat kita mengalami kesedihan, itu adalah hal yang wajar. Kita merasa sedih, kita merasa gelisah, mungkin juga ada sebagian yang harus menangis. Itu hal yang wajar dan tidak masalah gitu ya, ketika kita harus menghadapi hal seperti itu. Memberikan waktu untuk berduka, memberikan waktu untuk memberikan ruang di hati kita untuk bersedih, itu tidak masalah. Tetapi selama hal itu tidak berlarut-larut. Saat mengalami kesedihan, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama menurut saya, kita perlu menerima segala yang sudah terjadi. Tidak perlu menolak hal-hal yang sudah terjadi. Tidak perlu menolak hal-hal yang menimbulkan sebuah kesedihan meskipun mungkin itu sakit gitu ya. Tidak masalah. Ketika kita sudah menerima, maka kita akan lebih mudah untuk mengatasinya atau mungkin memaknai dari sebuah kesedihan itu sendiri. Kenapa menjadi sedih dan apa penyebabnya? Lalu bagaimana langkah untuk menyelesaikannya? Beda kalau kemudian kita menolak dan tidak mau tahu atau merasa tidak terjadi apa-apa dengan harapan kita bisa lebih tabah, kita bisa lebih bahagia. Menurut saya itu hanya akan menipu diri sendiri. Alangkah baiknya ketika sebuah kesedihan, kesusahan atau hal-hal yang kurang baik datang dalam hidup kita, baik itu yang disengaja atau tidak sengaja, pertama yang kita lakukan adalah menerima. Menerima bahwa itu memang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua adalah mempelajari lebih dalam. Kenapa hal itu bisa terjadi dan apa peran kita di sana? Apakah peran kita memberikan kontribusi yang banyak dari sebuah peristiwa itu terjadi? Nggak masalah ketika memang ternyata kesalahan ada di kita. Kita hanya perlu sedikit merenungi, kemudian mengevaluasi dan mencari perbaikan begitu ya. Tapi kalau kemudian kesalahan itu terjadi karena orang lain, ya kita tidak bisa mengatur gitu ya, karena apa yang dilakukan orang lain ya kita hanya bisa beri masukan tapi kita nggak bisa mengontrol. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita, memahami diri kita kenapa kita melakukan hal itu, dan memaafkan gitu ya, memaafkan diri kita, berharap semoga kedepannya kita bisa lebih baik gitu. Nggak apa-apa ketika harus melakukan salah karena memang manusia itu tempatnya salah gitu, kadang tidak disengaja gitu ya. Kalaupun kemudian suatu saat ternyata disengaja, masih ada ruang perbaikan selama itu tidak terjadi berulang-ulang. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus untuk menyelesaikan dari hal yang memang terjadi dan butuh penyelesaian. Jadi fokus pada solusi. Jika sudah terjadi sesuatu, solusinya apa? Ibarat nasi sudah menjadi bubur, lalu bagaimana gitu ya? Tidak kemudian menyesali, berlarut-larut dan putus asa dengan apa yang sudah terjadi. Kemudian yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah menerima ketentuan Tuhan gitu, ketentuan Allah, dan kita nggak bisa menolak hal-hal yang memang sudah menjadi ketentuan Allah. Kita ridho dengan apa yang sudah terjadi, kemudian mengambil sisi positif dari hal-hal tersebut. Karena dalam setiap peristiwa selalu ada yang baik, ada yang buruk. Nilai-nilai yang diambil pun demikian. Ada kalau kita mau fokus pada hal-hal yang buruk, yang akan keluar adalah hal-hal yang buruk. Tapi ketika kita fokus pada hal-hal yang baik, insya Allah meskipun dalam situasi yang kurang baik sekalipun, ada sisi baik yang bisa kita ambil. Nah demikian ya teman-teman, semoga bisa menginspirasi kita semuanya dan insya Allah kita semua akan bisa hidup lebih baik, bisa berbahagia. Kalau ada kesulitan maka kita juga akan bisa melampauinya dan kita bisa akan lebih kuat. Nah terima kasih, jika ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.